Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu seluruhnya. Kenapa kita disuruh masuk ke dalam Islam dengan arti mengamalkan seluruh ajaran Islam? Karena sesuai dengan makna harfiah dari Islam itu sendiri. Islam menyelamatkan. Agama Islam agama untuk menyelamatkan pribadi dan orang lain, untuk menyelamatkan lahir dan batin, untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah melaksanakan ajaran Islam ini. Kaum muslimin sedang Jumat, Islam telah memberikan garis kepada kita yang harus kita lalui. Yang pertama, Islam telah memberikan garis, yaitu pondasi dalam kehidupan ini. Kalau hidup tidak punya pondasi, samalah dengan bangunan yang tidak punya pondasi. Sedikit angin yang datang dia akan ambruk. Begitu pula manusia yang tak punya pondasi asas, dia akan terombang-ambing di dunia ini oleh karena diterjang oleh bermacam-macam persoalan. Karena banyak manusia yang selalu berhadap dengan banyak masalah, menjadikan manusia itu bingung, bahkan menjadikan manusia stres. Kenapa demikian? Pondasi hidup tidak ada. Apa pondasi hidup yang telah digariskan oleh Islam? Adalah tauhid. Tauhid itu bagaikan benteng yang kokoh atau pondasi yang kuat. Orang-orang yang bertauhid sudah punya keyakinan, sebelum terjadi sesuatu sudah ada ketentuannya lebih dahulu. Maka sehingga apa yang terjadi pada dirinya tidak akan menjadikan dia gelisah, karena sudah terdahulu ketentuan dari kejadian. Sehingga manusia yang bertauhid akan menyerahkan dirinya kepada Allah, karena Allah lah yang berwenang. Tidak ada yang berwenang sama sekali kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang tinggi lagi besar. Sehingga tempat dia berlindung Allah. Tidak ada tempat berlindung bagi orang yang bertauhid selain kepada Allah. Sehingga kehidupannya tenang, jiwanya akan tenteram, karena dia sudah punya pondasi. Pondasi itu di dalamnya ada besi beton. Iman itu di dalamnya ada tauhid. Besi beton pada sebuah pondasi itu besi, itu tauhid. Di persoalan iman, bila tauhid manusia tidak kuat, imannya tak akan kokoh. Siapakah yang kuat tauhidnya itu? Orang yang tidak ada bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dan memahami yang menentukan semuanya Allah, tidak akan bisa dirubah dan ditentukan oleh makhluk. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Keyakinan inilah yang menjadikan keimanan manusia kokoh. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, dasar hidup, pondasi hidup yang digariskan oleh Islam adalah tauhid. Kemudian Islam menggariskan pula tugas kita. Apa tugas kita? Sama.
dengan makhluk hidup di dunia ini. Banyak makhluk yang hidup di dunia ini, tetapi manusia istimewa karena manusia diberi tugas oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Apa tugas manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tugas yang sangat mulia. Sebab dengan ibadah itulah manusia terbentuk. Manusia berakhlak melalui ibadah. Karena ibadah itu adalah sesuatu perbuatan atau perbuatan orang yang sudah mukallaf. Perbuatan itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsunya, itulah yang dia perbuat dengan niat ta'zimun li rabbih, karena dia membesarkan bagi Tuhannya. Sehingga ketenangan manusia akan terjamin, ketenteraman akan terwujud dengan tugas yang mulia ini. Karena tugas mulia ini melahirkan akhlak yang mulia. Orang-orang yang gelisah hidupnya, jelas orang yang tak punya akhlak. Kalau orang yang punya akhlak, hidupnya tenang. Maka ibadah melahirkan akhlak. Ini tugas kita dalam hidup. Kemudian, apa pedoman kita? Dalam hidup ini ada yang mengarahkan kita, ada pedoman kita. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kata Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua pekerjaan. Kalau kamu pegang yang dua itu, tak akan sesat kamu selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Apa saja yang terniat dalam hati, sebelum kita laksanakan, tanyakan dulu kepada Al-Quran. Bila kita tidak paham, maka tanyakan kepada orang yang tahu dengan arti Al-Quran. Bila kita menyimpang dari ajaran Al-Quran, apa kata Allah? Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari zikirku, yaitu Quran, maka sungguh akan ditimpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, kami halau dia di padang kiamat dalam keadaan buta. Itu bahaya orang yang menyimpang atau berpaling dari ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada pedoman yang bisa menyelamatkan kita selain pedoman Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang Jumat. Kemudian ikutan kita. Siapa yang harus kita ikut di dunia ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh ada pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Yang kita ikut adalah Rasulullah, yang lain tidak. Kenapa? Karena beliaulah yang paling utama. Akhlaknya, ibadahnya, moralnya, segala macam, segala sifat yang baik-baik berkumpul pada beliau. Itulah maka beliau dijadikan ikutan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang selalu berpegang atau menjadikan Nabi Muhammad menjadi ikutannya, man tamassaka bisunnati fa innalah inda fasadi ummati fa inna lahu ajra mi'ati syahid. Orang yang berpaling kepada orang-orang yang bersunnah dengan sunnahku, berpegang dengan sunnahku, seketika umatku telah binasa, maka satu amal ibadah yang dikerjakannya akan dinilai dengan ibadah orang mati syahid 100 orang. Begitulah penghargaan kepada orang yang mengikuti sunnah Rasul. Orang yang mengikuti sunnah Rasul itulah orang yang menjadikan Rasul jadi ikutannya. Selanjutnya, Islam menggariskan kepada kita siapa teman kita sebenarnya. Dalam hidup ini kita punya teman, teman orang mukmin.
Orang mukmin temannya orang mukmin, tidak boleh mukmin sama mukmin cakar-cakaran, tidak boleh mukmin sama mukmin jatuh menjatuhkan, tidak boleh mukmin sama mukmin bohong membohongi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita mendengar orang muslim teraniaya di barat, maka kita tenang saja, tidak ada rasa rusuh, tidak ada kita doakan, maka kita ikut menyayangi. Bila orang teraniaya, orang muslim teraniaya di barat, kita berada di timur. Kalau kita tidak peduli, tidak mendoakan dia selamat, maka kita ikut menyayanginya. Jadi orang mukmin bersaudara, walaupun di mana saja berada, berbeda logat dan bahasanya, tetapi kita harus menanamkan orang mukmin saudara kita. Tidak boleh kita khianati, kita bohongi dan segala macam. Kemudian Islam menggariskan kita punya musuh. Siapa musuh? Iblis. Kalau musuh jangan diikuti. Dan orang-orang yang berbuat sebagaimana perbuatan iblis, iblis itu musuh. Waspada kita. Bukan musuh kita hancurkan, tidak. Kita waspada, tidak mau dirayu, tidak mau dibawa oleh musuh. Karena ajaran musuh itu kadang-kadang baik permulaan, tapi akhirnya buruk. Sehingga kita setiap detik dan setiap menit harus berperang dengan musuh. Karena musuh itu telah berjanji dengan Tuhan, setiap menit, setiap detik dia akan membinasakan kita. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, la azalu aghwa ibadat ma damat arahum fi ajsadih. Demi kebesaran engkau dan ketinggian engkau ya Allah, aku akan selalu menyesatkan hamba engkau selagi rohnya dalam tubuhnya. Begitulah iblis. Sehingga kita waspada. Kemudian tujuan hidup yang digariskan oleh Tuhan. Apa tujuan kita sebenarnya hidup ini? Apa kita ingin merebut keindahan dunia? Tidak. Tujuan hidup kita mardatillah, mencari ridha Allah. Bagaimana saja, beratkah, ringankah, sulitkah, mudahkah, kita dituntut mencari ridha Allah, bukan mencari ridha kita. Karena kita budak Allah. Seorang budak harus mencari ridha pengulunya.